Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nadila Rizka Syafitri dengan NPM 22290510065 dari Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin, Medan. Di sini saya akan mempresentasikan cara distribusi obat yang baik dengan aspek bangunan dan peralatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cara distribusi obat yang baik atau CDOB. CDOB adalah singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan standar yang harus dipatuhi dalam penyaluran obat dan bahan obat. Tujuan cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Tujuan CDOB adalah memastikan mutu obat dan bahan obat sepanjang jalur distribusi sehingga obat yang didistribusikan aman, efektif, dan sesuai standar. Selanjutnya pengertian bangunan dan peralatan. Bangunan dan peralatan dalam CDOB adalah yang digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan obat dan bahan obat. Bangunan dan peralatan tersebut harus dirancang dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat dan atau bahan obat. 3.1 Bangunan harus dirancang dan disesuaikan untuk memastikan bahwa kondisi penyimpanan yang baik dapat dipertahankan, mempunyai keamanan yang memadai dan kapasitas yang cukup untuk memungkinkan penyimpanan dan penanganan obat yang baik. Kemudian 3.2 Jika bangunan atau termasuk sarana penunjang bukan milik sendiri, maka harus tersedia kontrak tertulis dan pengelolaan bangunan tersebut harus menjadi tanggung jawab dari fasilitas distribusi. Kemudian lanjutannya 3.3 Akses masuk ke area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman hanya diberikan kepada personil yang berwenang. Langkah pencegahan dapat berupa sistem alarm dan kontrol akses yang memadai. Kemudian 3.4 harus tersedia area khusus untuk penyimpanan obat dan atau bahan obat yang mengandung bahan radioaktif dan bahan berbahaya lain yang dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan, misalnya gas bertekanan, mudah terbakar, cairan, dan padatan mudah menyala, sesuai persyaratan keselamatan dan keamanan. Selanjutnya suhu dan pengendalian lingkungan. 3.5 harus tersedia prosedur tertulis dan peralatan yang sesuai untuk pengendalian lingkungan selama penyimpanan obat dan atau bahan obat. Faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan antara lain suhu, kelembaban, dan kebersihan bangunan. Kemudian 3.6 area penyimpanan harus dipetakan pada kondisi suhu yang mewakili. Sebelum digunakan, harus dilakukan pemetaan awal sesuai dengan prosedur tertulis. Pemetaan harus diulang sesuai dengan hasil kajian risiko atau jika dilakukan modifikasi yang signifikan terhadap fasilitas atau peralatan pengendali suhu. Peralatan pemantauan suhu harus ditempatkan sesuai dengan hasil pemetaan. Kemudian peralatan. 3.7 Semua peralatan untuk penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan obat harus didesain, diletakkan dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harus tersedia program perawatan untuk peralatan vital seperti termometer, genset, dan sealer. Kemudian 3.8 peralatan yang digunakan untuk mengendalikan atau memonitor lingkungan penyimpanan obat dan atau bahan obat harus dikalibrasi, serta kebenaran dan kesesuaian tujuan penggunaan diverifikasi secara berkala dengan metodologi yang tepat. Kemudian lanjutannya 3.9 kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi mutu obat dan atau bahan obat. 3.10 Dokumentasi yang memadai untuk kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan utama harus dibuat dan disimpan. Peralatan tersebut misalnya tempat penyimpanan suhu dingin, termohigrometer, atau alat lain pencatat suhu dan kelembaban, unit pengendali udara, dan peralatan lain yang digunakan pada rantai distribusi. Kemudian sistem komputer. 3.11 Sebelum sistem komputerisasi digunakan, harus diuji secara menyeluruh dan dipastikan kemampuannya memberikan hasil yang diinginkan. 3.12 Harus dibuat dan selalu dimutakhirkan deskripsi tertulis yang rinci dari sistem atau termasuk diagram jika diperlukan. Deskripsi tersebut harus menjelaskan prinsip, tujuan, tindakan pengamanan, dan ruang lingkup sistem,
serta fitur utama cara penggunaan komputer dan interaksinya dengan sistem lain. 3.13 Data hanya boleh dimasukkan atau diubah ke dalam sistem komputer oleh personel yang berwenang. Lanjutannya, 3.14 Data harus diamankan secara elektronik atau fisik untuk mengantisipasi kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kemudahan dalam mengakses atau aksesibilitas, masa simpan dan ketepatan data tersimpan harus diperiksa. 3.15 Data harus dilindungi dengan membuat backup data secara berkala dan teratur. Backup data harus disimpan di lokasi terpisah dan aman selama tidak kurang dari 3 tahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian 3.16 harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan kegagalan atau kerusakan sistem komputerisasi termasuk sistem untuk restorasi data. Selanjutnya kualifikasi dan validasi. 3.17 Fasilitas distribusi harus menetapkan kualifikasi dan atau validasi yang diperlukan untuk pengendalian kegiatan distribusi. Ruang lingkup dan metode validasi harus ditetapkan berdasarkan pendekatan analisis risiko. Kegiatan validasi harus direncanakan dan didokumentasikan. Perencanaan harus memuat kriteria yang dipersyaratkan. 3.18 Sebelum pelaksanaan dan jika ada perubahan yang signifikan atau upgrade, sistem harus divalidasi untuk memastikan kebenaran instalasi dan operasional. Kemudian lanjutannya, 3.19 Laporan validasi harus memuat hasil validasi dan semua penyimpangan yang terjadi, serta tindakan perbaikan dan pencegahan atau CAPA yang perlu dilakukan. Laporan dan bukti pelaksanaan validasi harus dibuat dan disetujui oleh personel yang berwenang. Kemudian, 3.20 Jika peralatan memerlukan perbaikan atau perawatan yang mengakibatkan perubahan secara signifikan, harus dilakukan kualifikasi ulang dengan menggunakan pendekatan analisis risiko. Kemudian, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari CDOB bangunan dan peralatan tersebut adalah bahwa bangunan dan peralatan yang digunakan dalam distribusi obat harus memadai, bersih, dan nyaman. Hal ini untuk memastikan mutu obat dan bahan obat tetap terjaga. Oke guys, sekian presentasi dari saya tentang cara distribusi obat yang baik dengan aspek bangunan dan peralatan. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye bye guys, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.